Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat katiri salak yang pastinya sangat enak. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama di sini sudah saya rendam 500 gram beras ketan. Ini saya rendam selama 10 menit dengan air panas. Nah, ini sudah dicuci bersih juga ya. Selanjutnya sudah ditiriskan. Selanjutnya ini akan kita pecah-pecahkan. Caranya cukup mudah, cukup diremas-remas seperti ini ya. Tapi usahakan jangan terlalu hancur juga ya, cukup seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya boleh kita tambahkan dengan 400 ml santan. Nah, kalau sudah selanjutnya boleh kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk rata. Kalau sudah, ini sudah siap ya, kita akan kukus. Sebelumnya saya sudah siapkan panci pengukus, langsung saja kita masukkan ke dalam panci pengukus. Nah, ini akan kita masak selama 30 menit ya. Nah, setelah 15 menit ini kita buka kembali, kita akan aduk-aduk rata ketannya biar matangnya bisa merata ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tutup kembali. Kita akan lanjut memasaknya sampai benar-benar matang ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah dikukus. Ini langsung saja akan kita cetak ya. Di sini sudah saya siapkan cetakan. Saya pakai ukuran 20 x 20 cm. Ini akan kita olesi dengan minyak ya ke seluruh permukaannya. Kalau sudah, selanjutnya boleh kita masukkan ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya tinggal kita padat-padatkan. Kita akan rapikan ya. Caranya cukup mudah, cukup ditekan-tekan seperti ini. Usahakan sampai benar-benar padat ya. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengukus kembali. Ini akan kita kukus kurang lebih 15 menit ya. Sambil menunggu waktunya, di sini akan kita siapkan bahan untuk adonan gula merahnya. Nah, di sini bahannya sudah saya siapkan semua. Ini akan kita haluskan ya, dan agar lebih mudah, di sini akan saya haluskan menggunakan blender. Di sini kita masukkan 7 butir telur ayam. Lanjut akan kita masukkan juga 300 gram gula merah. Ini sudah dipotong kecil. Agar proses menghaluskannya akan lebih mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya boleh kita masukkan lagi 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Lanjut di sini saya tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, di sini kita masukkan juga 100 ml santan. Gunakan santan kental ya teman-teman. Kalau sudah, ini tinggal kita haluskan. Kita akan blender ini biar prosesnya lebih cepat ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini boleh kita saring ya untuk hasilnya, agar tidak ada kotoran dari gula merahnya yang ikut masuk ke dalam adonannya ya. Nah, ini sudah cukup. Untuk adonan gula merahnya ini sudah siap kita gunakan ya. Nah, kita kembali lagi ke adonan ketan yang sudah kita kukus sebelumnya ya. Kalau sudah 15 menit, selanjutnya boleh kita masukkan adonan gula merahnya. Nah, selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya ini benar-benar matang. Dan jangan lupa untuk tutup pancinya dialasi dengan kain seperti ini ya, agar tidak ada uap daripada tutupannya yang menetes ke atas kuenya. Nah, ini 5 menit sekali akan kita buka ya teman-teman, agar permukaan adonan gula merahnya itu tidak pecah atau menggembung ya. Nah, setelah 30 menit berlalu, ini akan kita cek apakah sudah matang atau belum. Caranya cukup mudah, kita akan tekan-tekan dengan spatula seperti ini. Nah, jika adonan gula merahnya ini sudah padat dan tidak goyang-goyang lagi, itu tandanya sudah matang ya. Selanjutnya boleh kita angkat dan keluarkan dari panci. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya. Ini sudah dikeluarkan dari loyangnya ya, dan sudah dipotong-potong juga. Dan lakukan proses pemotongannya itu pada saat kuenya ini sudah benar-benar dingin ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke resep yang kedua. Dan di resep yang kedua ini kita akan membuat kue lapis pisang. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya.
Untuk bahan pertama di sini sudah saya siapkan 10 buah pisang raja. Ini akan kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selanjutnya boleh kita haluskan. Di sini saya menggunakan gelas plastik seperti ini ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Nah, di tengah perjalanan di sini akan kita tambahkan dengan 7 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau dirasa pisangnya itu sudah cukup manis, gulanya ini boleh dikurangin ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita aduk rata kembali, kita akan haluskan kembali ya, sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya akan kita tambahkan dengan 2 butir telur ayam. Langsung saja akan kita aduk-aduk rata ya, pastikan telurnya ini terkocok dengan sempurna dan tercampur dengan adonan pisangnya ya. Dan agar warnanya lebih cantik, di sini akan kita tambahkan dengan 3 tetes pewarna kuning ya. Langsung saja kita akan aduk-aduk rata lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, adonan pisangnya sudah siap ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut menyiapkan adonan santannya. Di sini saya pakai 70 gram tepung beras, 30 gram tepung terigu, dan 10 gram tepung tapioka. Saya tambahkan juga dengan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan sedikit garam ya. Nah, ini saya masukkan juga dengan sedikit vanili bubuk. Lanjut ini akan kita tambahkan dengan santan segar. Kita pakai 500 ml ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk rata seperti ini ya, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah dirasa cukup, selanjutnya boleh kita masukkan sisanya ya. Ini kita masukkan semuanya. Dan untuk memastikan tidak ada bahan yang menggerindil, di sini akan kita saring ya untuk adonannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk adonan santannya sudah jadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke adonan pisangnya. Di sini kita siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm. Ini sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis ya. Langsung saja kita masukkan adonan pisangnya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja ya akan kita kukus. Ini akan kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai permukaannya ini sudah padat ya teman-teman. Nah, kalau sudah 20 menit, selanjutnya boleh kita masukkan adonan santannya. Terlebih dahulu kita akan aduk rata adonannya ya teman-teman, agar semua bahannya itu tercampur dengan baik ya, seperti ini. Nah, di sini akan kita periksa terlebih dahulu apakah permukaannya ini sudah cukup padat. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan adonan lapisannya. Nah, ini akan kita masukkan sekaligus ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tinggal kita tutup. Kita akan masak ini kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ya, atau sampai permukaannya ini benar-benar matang. Dan jangan lupa untuk sesekali tutup pancinya akan kita buka ya, agar permukaan daripada lapisannya ini tetap rapi dan tidak menggembung ya. Nah, kalau sudah matang selanjutnya boleh kita keluarkan dari pancinya. Dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.